Berikutnya kebakaran diapalaguskan lapak dan kontrakan warga di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Ini mendapatkan atau di mana warga mendapatkan trauma healing di pengungsian. Dinas Sosial Jakarta memberikan trauma healing, salah satunya anak-anak mendapatkan hiburan bermain dan joget-joget agar tidak trauma. Ketua RT 11 RW 1 Pengadegan, Peli Bahtiar mengatakan api diduga berasal dari salah satu rumah kontrakan yang sedang ditinggalkan oleh penghuninya dan disebabkan terjadi karena korsleting. Kebakaran yang terjadi di Jalan Pengadegan Timur pada Jumat lalu ini menghanguskan puluhan lapak dan 2 pabrik. Akibat peristiwa ini lebih dari 115 keluarga atau sekitar 300 jiwa kehilangan tempat tinggal dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bawa cuma dompet sama HP udah. Bu, yang anak-anak nggak ada lagi. Bu aja nggak apa-apa ya, jadi anak kecil ya. Kita bermain aja. Belajar deh. Ayo lagi. Yuk. Ini berapa hari nggak kerja, marah-marah. Makan tidur. Saya keluar lagi juga pas keluar doang, Pak. Lagi istirahat. Lagi tidur. Keluarin motor udah bisa dalam lagi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Teresia Silalahi dan juru kamera Rahmat Aminuddin. Selamat siang, Tere. Tere, hingga hari ini bagaimana kondisi warga korban kebakaran dan berapa banyak warga yang masih bertahan di pengungsian hingga siang hari ini? Ya, Nisrina, kalau ditanya bagaimana keadaan kondisi di tempat saya melaporkan saat ini di pengungsian Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, memang kalau kita lihat masih banyak warga yang masih di pengungsian. Ada sekitar 243 jiwa yang memang masih mengungsi di sini dikarenakan bisa saya gambarkan kepada Anda, Nisrina dan juga saudara, ada beberapa warga yang kemarin terdampak ini tidak memiliki keluarga di Jakarta. Itu artinya mereka bertahan di pengungsian yang sudah disediakan oleh kelurahan di sini. Kalau ditanya bagaimana update kondisi saat ini, kalau kita lihat memang sudah jauh lebih baik dibandingkan kemarin begitu ya, di mana bantuan-bantuan juga sudah banyak turun begitu terkait dengan selimut, bantal, baju, dan yang terpenting adalah trauma healing yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial pada hari ini, yang dimana tadi kalau kita lihat baik tadi ada Dinas Sosial mengajak anak-anak untuk bermain, untuk bernyanyi, berjoget-joget bersama, dan juga tadi ada pendampingan langsung kepada pihak keluarga maupun ibu dan juga ayah ataupun warga-warga di sini juga sudah diberikan hiburan secara langsung oleh Dinas Sosial, dan mereka juga sudah sudah dipastikan untuk makanan dan lain sebagainya untuk kebutuhan pokok ini bakal terpenuhi dengan baik. Tetapi Nisra dan juga saudara, ada yang sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa tadi sepanjang kami berbincang dengan para warga di sini, mereka mengeluhkan beberapa tempat tinggal mereka karena mereka beberapa ini tidak memiliki tempat tinggal untuk mencari baru begitu karena mereka kebanyakan kontrak. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya update terkininya baik itu di sini terkait dengan tempat tinggal mereka, kita bersama dengan Pak, siapa tadi namanya Pak? Pak Beli. Pak Beli, dengan Ketua RT 11 ya Pak ya? 01. Ya Pak, izin kita mungkin bisa maju sedikit. Bapak, ini bagaimana sih Pak update terkininya? Saya dengar tadi dari beberapa warga bahwa mereka ini tidak memiliki tempat tinggal dan memang tenggat waktunya diberikan oleh lurah besok. Ini seperti apa Pak? Ya emang semua boya pengontrak ya, dari tukang gorengan ya sama ya pengumpul barang bekas ya. Emang semua pengontrak ya, dia kontrak per bulan. Ya dari keadaan begini boy, tapi yang punya lapak ya istilahnya nyerah juga deh ya. Emang istilahnya dia pun kontrak, jadi dia yang punya lahan si pengontrak itu ya anak buahnya disuruh pada cari masing-masing ya. Ya tapi saya selaku ketua RT ya saya udah himbaukan ya cari aja dulu rumah masing-masing, soalnya instruksi dari Pak Lurah hari Rebo ini harus dikosongkan. Ya, emang udah jatahnya mesti hari ini Bu. Hari Senin, nah terus kita kemarin konsultasi sama Pak Camat, Pak Lurah, kita minta tenggang waktu ya sampai hari Rebo. Nah terus hari Rebo besok makanya di tempat lokasi kebakaran yang kemarin
kerja bakti kita ya. Yang mungkin nanti pengungsi ini mau masang tenda di sana nggak jadi masalah ya, pakai terpal alat-alat RT aja gitu. Bapak, tapi kan izin ya Pak, permasalahannya adalah mereka ini kan tidak bisa mencari kontrakan secara cepat karena tidak memiliki uang dan juga mereka hartanya sudah ludes terbakar. Tetapi dari lurah sendiri ini ada bantuan terkait duit nggak ya Pak? Mungkin untuk DP kontrakan mereka, karena kan mereka balik lagi, ini semua mereka ngontrak begitu ya Pak ya, dan mereka juga sudah ludes. Ya itu Bu yang saya harapkan ya, mungkin ya ada kebijakan ya dari Pak Lurah atau Pak Camat ya untuk pengontrak yang mungkin dikasih bantuan ya, atau untuk sebulan 2 bulan ya mungkin ya nggak, warga kan lebih tidak memikirkan untuk anak-anak sekolah yang bingung Bu nih ya, anak-anak sekolah kan dia mau tinggal di mana apa ya, mungkin hati Pak Lurah sama Pak Camat yang mungkin dikasih lah atau dibayarkan untuk kontrak 1 bulan atau 2 bulan kan pada senang Bu ya warga ya. Saya belum konsultasi sama Lurah Bu ya, mungkin nanti bisa dapat bantuan dari Ibu ya, gitu aja. Pak, sekali lagi mungkin ini kan sudah banyak bantuan-bantuan yang diberikan begitu. Tapi nanti ada nggak kemungkinan Bapak akan ketemu dengan Pak Lurah untuk mendiskusikan, karena tadi beberapa warga di sini mengeluhkan karena mereka tidak memiliki saudara ataupun kerabat di sini. Mungkin bisa ditenggat waktunya dipanjangkan atau mereka dicari tempat yang baru untuk mereka bisa mendapatkan tempat tinggal sementara begitu Pak. Nah, emang nih Bu ini ya semua kan banyak kan nih dari Cirebon, dari Indramayu, emang dibilang emang bukan saudara tapi satu kampung Bu ya. Di daerahnya masing-masing satu kampung. Ya kalau kita selaku ketua RT emang kesian Bu ya, tapi tanggapan Lurah sama Camat saya belum berdiskusi ini Bu. Ya mungkin nanti kalau udah selesai hari Rebu kan besok kita kumpul ya dari Pemda, ya mungkin nanti saya bisa berbincang-bincang sama Lurah ya untuk sementara gimana untuk selanjutnya gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih atas informasinya, turut berduka juga untuk kejadian kemarin Pak. Semoga ada solusi untuk warga di sini ya Pak. Ya baik di Serina dan juga saudara, itu tadi perbincangan kami dengan Ketua RT 11 di Pangadegan, Jakarta Selatan. Dan kalau bisa kita simpulkan di sini memang ada banyak sekali warga yang tidak memiliki rumah begitu ataupun masih kebingungan terkait bantuan uang begitu ya. Karena kalau kita lihat mereka sebenarnya warga di sini sudah tidak ada bantuan-bantuan seperti makanan atau lain sebagainya, ini sangat banyak begitu nih. Tetapi yang menjadi PR adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan menyekolahkan anaknya, dan juga yang terpenting adalah tempat tinggal mereka. Sejauh ini itu yang bisa sampaikan kepada Anda, Nisrina. Baik, Tere, tadi yang sebelumnya Anda sebutkan bantuan logistik sudah penuh di sana, sudah tercukupi seperti makanan, hanya saja yang dibutuhkan adalah terkait dengan uang begitu Tere. Apakah ada kebutuhan lain yang mungkin dibutuhkan oleh mereka, misalkan terkait dengan kegiatan untuk mandi seperti itu, terkait dengan ketersediaan WC umum, ataupun juga logistik lainnya seperti selimut, ataupun juga kebutuhan bayi lainnya. Seperti apa Tere informasinya di sana? Ya, Nisrina, kalau kita lihat terkait dengan bantuan ini, kalau tadi kami juga sudah lihat baik itu dengan WC umum ataupun kesehatan, dan yang terpenting adalah di sini bagaimana warga bisa menjalankan hidup dengan baik. Kalau kita lihat ini mereka juga sudah berangsur lebih baik, baik itu dari fasilitas, baik itu kita lihat dari kesehatan mereka begitu ya. Meskipun kalau kita lihat memang ini sangat terbuka, di lapangan terbuka, tetapi kalau kita lihat dari unit-unit kamar mandi ini juga di sebelah dari tempat saya melaporkan ini juga ada beberapa kantor kelurahan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk dapat membuang hajat begitu ya. Tetapi kalau dilihat dari situasi yang bisa saya gambarkan kepada Anda, kami melihat dari tadi baik itu makanan, baik itu selimut maupun baju itu juga sudah banyak sekali diberikan kebantuan. Ini saat ini saja Nisra dan juga saudara, bahwa ini juga ada dinas sosial yang sudah dari pagi tadi pukul 7 sampai saat ini melakukan trauma healing pendampingan kepada para warga. Kembali lagi yang bisa saya poinkan begitu ya, mereka juga sudah mengatakan bahwa seluruh bantuan ini juga sudah sangat berlimpah, baik itu di tempat tidur dan lain sebagainya untuk anak-anak. Tetapi yang sangat dipentingkan oleh mereka adalah untuk melanjutkan hidup selanjutnya, dan mereka berharap agar pemerintah ataupun terkhususnya adalah gubernur ini bisa melihat secara langsung bagaimana di tempat mereka saat ini mereka ingin melanjutkan hidup, minimal mereka bisa mendepikan rumah mereka dulu ataupun kontrakan mereka dulu, dikarenakan seluruh harta benda mereka sudah ludes terbakar. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Nisrina. Baik, kita harapkan nantinya pemerintah bisa turun tangan untuk membantu merelokasi ataupun juga revitalisasi rumah mereka yang terbakar. Terima kasih Tere atas informasi Anda dari lokasi pengungsian di Pangadegan, Jakarta Selatan, dan selamat kembali bertugas.